Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Permata dengan NIM C1C0236048 dari R10 S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi ke-13 Akuntansi Syariah yang berjudul Akad Ijrah. Saya langsung saja ke pembahasan saya kali ini, di mana itu saya akan pertama itu saya membahas pengertian akad ijrah. Menurut Syed Sabik dalam fikih sunnah, al-jarah itu berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti atau kompensasi. Nah, ijaratu dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah tanpa diikuti manfaat atas suatu barang atau jasa dengan jalan penggantian membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Nah, ijarah itu sejenis dengan akad jual beli, namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya, tapi hak guna atau manfaat, manfaat dari suatu aset atau dari pekerjaan atau jasa. Nah, aset yang disewakan ini dapat berupa rumah, mobil, peralatan, dan lain sebagainya, karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu aset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek ijraha. Barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek ijraha karena mengambil manfaatnya bukan berarti memilikinya. Bentuk lain dari objek ijraha itu manfaat dari suatu jasa yang berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Contohnya, Nona Saras itu menggunakan jasa penjahit Isma atau Isma itu mempekerjakan Elin. Nah, hubungan pekerja dan pemberi kerja, upah mengupah itu dalam akad termasuk akad ijraha dan pengguna jasa harus membayar upah. Kita lanjut yang ke selanjutnya itu jenis akad ijraha. Berdasarkan objek yang disewakan, itu ada dua. Yang pertama itu manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua itu manfaat jasa, berasal dari hasil karya atau pekerjaan seseorang, hubungan upah mengupah. Nah, yang kedua itu ada berdasarkan PSAK 107, itu dibagi menjadi tiga. Namun yang telah dikenal secara luas itu ada dua jenis ijraha. Yang pertama itu ijraha merupakan sewa menyewa objek ijraha tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait. Untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik kepada penyewa pada saat tertentu. Yang kedua itu ada ijraha muntahaya. Bid tamlik adalah ijraha dengan wa'ad perpindahan kepemilikan aset pada saat tertentu. Yang ketiga itu ada jual dan ijraha, adalah transaksi menjual objek ijraha kepada pihak lain dan kemudian menyewa kembali objek ijraha tersebut yang telah dijual tersebut. Alasan dilakukannya transaksi tersebut bisa saja si pemilik aset membutuhkan uang sementara ia masih memerlukan manfaat dari aset tersebut. Nah, yang keempat itu ijarah lanjut, menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewakan dari pemilik. Jika suatu entitas itu menyewa objek untuk disewa lanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban ijaraha untuk pembayaran ijaraha jangka panjang dan sebagai beban ijaraha untuk sewa jangka pendek. Yang selanjutnya, eh, dasar syariah, dasar syariah, akad ijraha. Yang pertama itu ada Al-Quran. Di dalam surat Al-Zukhruf yang berbunyi Allah telah mengatur perhidupan manusia di dunia, meninggikan sebagian atas dasar sebagian lain beberapa derajat agar sebagian dapat mempergunakan yang lainnya. Lalu juga ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 233, itu tidak berdosa bagi orang yang memberikan pembayaran yang patut ketika menyusukan anak kepada orang lain. Dan yang ketiga itu ada Al-Qasas ayat 26, itu sesungguhnya orang terbaik untuk dipekerjakan oleh yang kuat lagi dapat dipercaya. Yang kedua itu ada sunnah atau hadis, itu direwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasul bersabda, berbekallah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekap itu. Dari Ibnu Umar, itu Rasulullah bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Barang siapa yang memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Itu menurut Ar-Razak dari Abu Hurairah. Dari saat bin Abi Waqqas itu Rasulullah bersabda, dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh, lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak. Nah, jadi Rasulullah itu memerintahkan
pembayaran sewa lahan dengan uang, bukan dengan bagian tanaman. Yang selanjutnya itu ada rukun dan ketentuan syariah ijraha. Itu ada tiga. Yang pertama itu pelaku atau akid terdiri atas pemberi sewa, pemberi jasa, lesor atau mujir, dan penyewa, pengguna jasa atau mustajir. Yang kedua itu objek akad berupa manfaat aset, temajur, dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayar upah. Yang ketiga itu ijab kabul atau serah terima itu penyataan saling ridho atau pihak dapat dilakukan secara lisan, tertulis, dan modern. Ketentuan syariah objek ijarah itu yang pertama itu dapat dinilai dan dilaksanakan dalam kontrak. Pelaku harus cakap hukum dan balik. Yang kedua itu objek akadnya harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, diperbolehkan secara syariah, dapat dialihkan secara syariah, dikenali secara spesifik untuk menghindari sengketa, jangka waktu penggunanya itu ditentukan dengan jelas. Sewa dan upahnya itu sesuatu yang dijanjikan atau dibayar penyewa untuk kepada pemberi jasa sebagai pembayaran atas manfaat jasa aset yang digunakan. Lalu ada ketentuan syariah untuk ijarah muntahiyah itu pihak yang melakukan ijarah muntahiyah itu harus melaksanakan ijarah terlebih dahulu. Lalu janji pemindahan kepemilikannya yang disepakati dari awal ijarah adalah wa'ad yang hukumnya tidak mengikat. Selanjutnya berakhirnya akad ijraha. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian. Kedua itu periode akad belum selesai tapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad. Tiga, terjadinya kerusakan aset. Empat, penyewa tidak dapat memberi sewa. Lalu yang terakhir, salah satu pihak meninggal dan akhirnya tidak berkenan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Lalu kita masuk ke perlakuan akuntansi, perbedaan ijraha dengan leasing. Ada orang yang berpendapat ijraha itu sama dengan leasing, padahal tidak sepenuhnya benar. Karim mencoba membandingkan ijraha dengan leasing. Nah, di objeknya itu ijraha itu manfaat barang dan jasa, sedangkan leasing itu manfaat barang saja. Sedangkan di metode pembayaran itu ijraha itu dapat bergantung pada kondisi barang atau jasa yang disewakan, sedangkan leasing itu tidak bergantung pada kondisi barang. Kalau perpindahan kepemilikannya itu, ijaraah itu tidak ada perpindahan kepemilikan dan IMBT-nya janji untuk menjual atau menghibahkan di awal akad. Yang kalau leasing itu sewa guna operasi tidak ada transfer kepemilikan, lalu sewa guna dan opsi itu memiliki opsi membeli atau tidak membeli di akhir masa sewa. Lalu ada yang jenis leasing lainnya itu lease purchase itu tidak dibolehkan karena akadnya gharar yakni mengandung antara sewa dan beli. Lalu ada sell dan lease back itu dibolehkan. Lalu di leasing itu lease purchase dibolehkan, lalu sell and lease back dibolehkan. Kita masuk ke perlakuan akuntansi PSAK 107. Itu untuk akuntansi untuk pemberi sewa atau mujir itu biaya perolehannya diakui saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Kalau penyusutan diperlakukan sama dengan aset sejenis selama umur manfaatnya untuk IMBT masa penyusutan selama periode akad. Lalu pendapatan sewa itu diakui saat manfaat atas aset diserahkan kepada penyewa pada akhir periode pelaporan. Untuk biaya perbaikannya itu menjadi tanggungan pemilik, bisa dilakukan penyewa atas persetujuan pemilik. Lalu penyajian itu pendapatan ijrah disajikan secara neto setelah dikurangi beban penyusutan dan pemeliharaan. Lalu ada pengungkapan, itu pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijrah dan ijrah muntahiyah binta Malik. Kalau untuk akuntansi untuk penyewa atau mustajir, itu beban sewanya diakui selama masa akad saat manfaat atau aset telah diterima penyewa. Lalu yang kedua itu biaya pemeliharaan, itu disepakati ditanggung penyewa diakui sebagai beban saat terjadi. Lalu perpindahan kepemilikan atau IMBT, itu perpindahannya melalui hibah, akui aset sebesar nilai wajar. Pembelian itu akui sebesar sisa cicil atau jumlah disepakati. Lalu ada ijrah lanjut. Ijrah lanjut itu jika menyewakan kembali aset menerapkan perlakuan akuntansi pemilik sekaligus penyewa. Lalu ada pengungkapan, mengungkapkan total pembayaran, waad pemindahan, pembatasan, dan agunan jika ada. Masuk ke ilustrasi kasus ijraha, itu akad ijraha atas mobil 3 tahun 2 Juni 2007, pembayaran
1.500 per bulan, harga beli mobilnya 150.000, penyusutan 5 tahun, garis lulus tuh 30.000 per tahun. Bisa dilihat pembelian asetnya 27 Januari 2007, pembeli sewa itu pencatatannya debitnya aset ijrah, lalu kreditnya kas 150.000, lalu penerimaan apa pembayaran sewa itu setiap bulannya pemberi sewa itu mencatat kas debitnya kas 12.500, sedangkan pendapatan sewa kreditnya itu 12.500, dan di penyewa itu mencatatnya beban sewa debit 12.500 dan kas kredit 12.500. Lalu penyusutan akhir tahun itu pemberi sewa itu mencatat beban penyusutan debit itu 30.000, lalu akumulasi penyusutan kredit 30.000, penyewa tidak mencatat apapun. Lalu di akhir kontrak hasil dibalikan itu pemberi sewa mencatat akses non kas 150.000, lalu di kreditnya aset jerah 150.000, sedangkan penyewa tidak mencatat apapun. Eh, Sampai di sini saja pembahasan materi saya. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan saya membaca kesimpulan dulu. Ijrah itu merupakan akad pemindahan hak guna manfaat atas barang atau jasa dengan pembayar ujrah tanpa pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Objek yang satu aset atau jasa yang manfaatnya dapat ditransfer. Barang habis pakai tidak dapat menjadi objek ijrah karena mengambil manfaatnya berarti memilikinya. Lalu kewajiban para pihak itu memberi sewa itu wajib menyediakan aset yang dapat dimanfaatkan. Jika terjadi kerusakan bukan karena kelalaian penyewa, pemberi sewa menanggung biaya pemeliharaan. Lalu pembayaran sewa itu dapat dilakukan di muka, ditangguhkan atau diangsur sesuai kesepakatan. Uang muka yang dibatalkan penyewa menjadi hak pemberi sewa. Lalu dalam akuntansi SAK 107 itu pemberi sewa mengakui pendapatan sewa dan menyajikan neto. Penyewa mengakui beban sewa untuk IMBT. Perpindahan kepemilikan diperlakukan berbeda tergantung mekanismenya. Baiklah, sampai di sini saja presentasi saya kali ini. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhirin dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.